Pulang pergi kondangan, pulangnya dapat kue ketan. Sebelum masuk ke inti bahasan, mari kita saling berkenalan. Perkenalkan, nama saya Auliana Panjaitan dari kelas IKM 5 dengan NIM 0801242172. Saya akan membahas materi saya, yaitu tentang paragraf. Puji syukur marilah kita panjatkan terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat melakukan video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Yang terhormat Bapak Dr. Usiono MA selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Dan menurut saya, paragraf adalah penggabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Berikutnya, saya akan membahas tentang jenis paragraf, yaitu berdasarkan tujuannya. Yang pertama, ada paragraf naratif. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menampilkan peristiwa secara kronologis dan memiliki alur gagasan yang pasti. Yang kedua, ada paragraf deskripsi. Adalah jenis paragraf yang menggambarkan objek dalam teks dengan lengkap dan jelas sehingga pembaca mendapat gambaran objek dengan nyata. Yang ketiga, yaitu paragraf ekspositif. Adalah jenis paragraf yang menampilkan kejadian suatu peristiwa dengan tujuan menceritakan kembali dari cerita tersebut. Yang keempat, ada paragraf persuasif. Adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan untuk membujuk atau mengajak pembaca melakukan sesuai dengan maksud dengan penulis. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama, ada paragraf deduktif. Adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. Jenis paragraf deduktif ini gagasannya berkembang dari umum khusus. Yang kedua, ada paragraf induktif. Adalah jenis paragraf yang berkebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utamanya berada di akhir kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, ada paragraf ineratif. Adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan pokoknya di tengah paragraf. Jenis ini memiliki pola khusus umum untuk kalimat penjelas, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Yang keempat adalah paragraf campuran. Adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal dan di akhir, dan pola paragrafnya adalah umum khusus umum. Paragraf ini dikenal dengan paragraf deduktif dan paragraf induktif. Berikutnya, saya akan membahas tentang ciri-ciri paragraf, yaitu yang pertama, paragraf mengandung makna, pesan, atau pikiran dari penulis. Yang kedua, ciri paragraf yaitu paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang menghasilkan suatu tema tertentu. Yang ketiga, kalimat-kalimat dalam paragraf disusun secara logis dan sistematis. Yang keempat, paragraf mengandung suatu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Berikutnya, saya akan membahas tentang unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Dimulai ide pokok utama yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca yang ingin membangun isi dari paragraf tersebut. Yang kedua, yaitu kalimat utama. Kalimat utama berisi gagasan utama, biasanya dikaitkan di awal atau di akhir paragraf. Kalimat utama bersifat umum dan akan dikembangkan oleh kalimat-kalimat pendukung lainnya. Yang ketiga, kalimat penulis atau kalimat pendukung berfungsi untuk mengembangkan dan memperkuat gagasan utama yang ditampilkan kepada kalimat utama, biasanya berupa data pelengkap seperti data opini, fakta, dan data yang valid. Berikutnya, ciri yang terakhir yaitu yang keempat ada konjungsi. Konjungsi berfungsi sebagai penghubung dalam kalimat, konjungsi intrakalimat, dan konjungsi antar kalimat. Sampai sudah video presentasi dari saya. Terima kasih atas antusiasnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sebelum saya tutup, saya akan berpantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.